kenalan ya. Saya Seni Firida, tapi saya dipanggil Aca. Saya mewakilkan dari grup Welcome. Mungkin kita bisa sharing-sharing setiap hari Kamis atau Jumat ya, untuk hal-hal kesehatan, hal-hal baik-baik deh. Nanti hari ini kita ditemani sama Mbak Pakarti. Ayo kemana? Oke. Mungkin ini pertama kali saya live lagi ya, jadi agak-agak kaku ya. Aduh, ada siapa nih? Ada yang join? Oke, ada Mas Ais, ada Mas Randy. Terima kasih ya udah join ya. Sebelumnya sih kita hari ini mau ya sharing untuk mengingatkan kesehatan itu penting ya. Kesehatan adalah dari apa yang kita makan. Nah, nanti sama Mbak Ayu mungkin lebih mengerti ya untuk hal ini, lebih pakarnya untuk hal-hal kesehatan. Karena kita kan banyak aktivitas di luar, jadinya pastinya mau makan dari lunch kita, dinner kita itu kadang-kadang nggak lihat-lihat ya, nggak pilih-pilih lagi apa aja kita makan. Nah, itu sebenarnya kurang baik ya. Tapi kalau kita minimal udah tahu mana yang sehat, mana yang enggak, yang tidak baik untuk tubuh kita jadi udah bisa mengenali, oh yang ini nih kayaknya jangan deh, oh yang ini bisa deh gitu. Aduh, kayaknya jadi nervous sendirian nih. Halo, ada Mbak Natasha juga, ada Evia. Terima kasih ya udah join. Ada Tripa Mungkas, ada Utagia. Terima kasih ya sudah join. Oh iya, nanti di akhir acara kita mau kasih free gift loh untuk 2 orang. Itu nanti kita kasih voucher untuk pembelanjaan di marketplace kita. Bisa langsung digunakan. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Nanti kita akan pilih 2 orang pemenang untuk live hari ini. Nah, jadi nervous sendiri ya. Mbak Ayunya belum siap. Nanti kalau ini oke, ada awareness. Terima kasih sudah join. Oke, karena sekarang apa sih yang bisa membuat kita sehat itu? Mulai dari asupan, sebenarnya nggak hanya dari vitamin aja sih kita bisa sehat, karena dari hal-hal natural, dari hal-hal yang alami, asupan yang kita makan setiap hari, minuman yang kita masuk setiap hari itu bisa berpengaruh untuk nanti kedepannya ya. Kalau dari sekarang kita udah sembarangan makan, sembarang pilih minuman itu, nah nanti mungkin bukan hari ini atau setahun 2 tahun, tapi mungkin nantinya itu ya yang akan berpengaruh untuk kesehatan kita. Terima kasih untuk Well Food, terima kasih untuk Lensi, terima kasih untuk join ya. Sedangkan makanan dan minuman itu kan sumber energi kita ya. Jadinya kalau kita makan tapi tidak menghasilkan energi, tidak menghasilkan hal yang baik, hanya seperti menumpuk sampah di dalam tubuh, itu kan nggak baik ya, kurang bagus. Tapi kalau kita kasih masukan asupan ke tubuh kita, dan itu bisa menjadi energi, bisa menjadi tenaga, ya energi ya, jadi hitungannya ya, itu kan bagus. Jadi kita mesti bisa pilih, dan itu apa yang bisa kita masukkan ke tubuh kita. Jangan ini ya, ya kadang-kadang aku juga gitu sih, kadang-kadang ngeliat junk food nih enak nih, kayaknya belum cobain nih, ini seru nih, tapi ternyata ya itu ya, mungkin nanti di kemudian harinya baru kita berasa di tubuh kita akan merasa kurang sehat ya, mungkin jadi seperti diabetes, kolesterol, asam urat. Nah, itu dari pemilihan asupan atau makanan yang salah ke dalam tubuh kita. Hai Mbak Karti. Oke, aku sudah bisa add mbaknya, Mbak Ayu. Halo Ibu Bebe.
Hmm. Hai Mbak. Hai, halo Ayu. Wah, sudah datang nih untuk pakarnya yang bisa ngajarin kita atau sharing-sharing Kita untuk nanti kesehatan ya Mbak. sharing-sharing aja nih Mbak ya. Kita ngobrol biasa, ngobrol santai. Iya, 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 ngobrol santai. Eh, ya karena kan moto kita hari ini kesehatanmu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau kita mau sehat itu memang tergantung Mm-mm. dari apa yang kita Betul. makan, ya kan? Nah, gimana Mm-mm. nih? Gimana nih Mbak? Ayo, Diajarkan. tolong diajarkan karena saya juga Oke, masih nakal. jadi suaraku terdengar jelas ya Mbak ya. Mm-mm. Oke, jadi memang Jelas, jelas. apa yang kita konsumsi itu nantinya akan berkontribusi secara penuh ya terhadap kualitas kesehatan kita gitu. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak karena sudah diundang untuk sharing bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Terus nanti kita akan ada beberapa kali pertemuan ya Mbak ya terkait tentang membahas kesehatan gitu. Ya, Oke, ya. sebelumnya kalau kita ngobrolin tentang makanan nih Mbak, kan sekarang itu banyak banget, marak banget makanan-makanan yang dia itu cukup memanjakan lidah kita gitu. Jadi haha, kayak misalnya Iya, udah benar, benar. boba, ditambah lagi sama gula-gulaan yang cukup banyak gitu kan. Iya, Terus dan itu tidak cukup mengenyangkan iya. gitu. Akan tetapi nilai gulanya itu cukup tinggi gitu sehingga tanpa kita sadari kita sudah menyumbangkan kalori yang cukup banyak untuk tubuh kita hanya dari satu gelas minuman aja gitu kan. Belum lagi nanti ditambahkan sama Iya. makanan-makanan yang kalau rasanya kalau orang Indonesia tuh kalau nggak makan gorengan tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Belum belum nanti kita nah tanpa Benar, kita benar, sadari benar. itu akan berinvestasi ke jangka panjang kita. Syukur-syukur kalau investasinya bagus ya Mbak ya gitu. Nah kalau investasinya itu malah Ya, merugikan benar. kita. Nah kita kan nggak kebayang nih kalau misalnya ke depannya nanti akibat dari kita tidak menjaga kondisi badan kita, akhirnya kita mengalami overweight atau obesitas, terus ke depannya kita juga terkena penyakit degeneratif. Nah, Ya, udzubillah min dalik, waktu tua nanti ya, kita harus ikutan uh, antri ke dokter gitu kan. Itu kan sungguh sangat disayangkan ya. sekali. Akan lebih bijaksananya kalau kita tuh lebih wise lagi dalam memilih makanan gitu kan mulai dari sekarang. Tentunya makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena fungsi makanan itu nggak Wah, cuman sebagai penggembira aja nih Mbak, tapi juga sebagai iya, obat gitu kan, sebagai obat, terus juga sumber ya. energi. Sumber energi ya, Mbak ya. Mm-mm, Sumber betul. energi untuk tubuh Nah, kita. ini aku manggilnya Mbak aja ya. Mbak Aca. Iya, baca aja. Yoi. Masih muda kan Oke, kita. Mbak Aca, kalau kita ngobrolin tentang makanan nih Mbak, sebenarnya pemerintah kita itu sudah membuat sebuah kebijakan yang dimana itu untuk mempermudah kita supaya kita bisa menjaga pola hidup dengan sehat gitu. Dan itu memudahkan kita. Jadi mungkin kalau misalnya kita itu tidak memiliki kemampuan dana untuk ke ahli gizi kan kadang kan kita kan kalau memang kita membutuhkan takaran yang tepat ya untuk tubuh kita gitu kan dan masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke ahli gizi. Tapi kalau kita punya keterbatasan dana untuk melakukan hal tersebut, pemerintah itu sudah punya solusinya, yaitu dengan memberikan panduan gizi seimbang. Nih, aku tunjukin ya Mbak ya. Jadi ini bentuknya kayak tumpeng gitu. Nah, panduan gizi seimbang ini itu kalau Mbak Aca dulu kenal sama 4 sehat 5 sempurna. Nah, mm-mm. Ya, Mansana. Iya. Mansana Nah, Insalpera sekarang Sano sama ya. pemerintah disempurnakan lagi dengan menggunakan piramida gizi seimbang ini, Oke. Mbak. Di sini itu sudah lengkap. Jadi dia nggak cuma mengatur pola makan kita, tapi juga di sini sudah ada pembatasan gula, garam, dan juga lemak yang harus dikonsumsi gitu. Nah, terus selain betul, Jadi lebih betul. detail ya. Lebih detail ya untuk Mm-mm, pemakaiannya atau betul. Jadi asupannya ke lebih tubuh detail kita ya. lagi.
Nah, selain itu dia juga mengatur juga nih, minimal tuh kita minum sehari berapa kali sih? Kalau kita nggak punya botol, kan kadang kan kita butuh botol yang ada mili-miliannya itu kan. Mungkin kita bisa hitung nih, 30 mili dikali sama berat badan. Jadi misalnya berat badannya 60. Kalau kita pengen tahu berapa sih kebutuhan mineral kita, kita tinggal kali aja nih 60 kali 30 mili, berarti 1.800 mili. Tapi kalau nggak mau ribet, aku nggak ngerti Mbak harus ngitung-ngitung kayak gitu, nggak punya tempat minumnya gitu. Nah, bisa. Jadi kita cuman tinggal kira-kira pakai gelas minimal 8 gelas sehari seperti itu. Nah, jadi di gizi. Oke. Karena kalau gelas itu patok kira-kira berapa mili ya, Mbak Ayu? Kalau gelas yang kayak gelas belimbing ya, kalau kita zaman dulu kecil kan kalau dibilang gelas buat takaran kue atau terigu itu gelas belimbing. 8. Berarti sekitar 16 itu. Gelas. Oh sorry, 8. Nah, itu kan 8 kurang gelas. lebihnya sekitar ada yang 200 mili, ada yang 250 mili kan ya. Jadi sebenarnya kurang lebihnya hampir sama. Cuman kalau kita ingin yang benar-benar akurat, memang sebaiknya disarankan untuk beli tumbler. Kalau di tumbler kan udah ada miliannya tuh. Jadi kita tinggal hitung aja nih berat badan kita berapa, kita kalikan 30 mili itu tadi gitu. Nah, jadi di gizi seimbang itu udah ada itu ya Mbak ya. Terus kemudian di sini juga udah ada anjuran untuk memantau berat badannya. Karena yang seperti kita obrolin tadi nih, berat badan itu kalau bisa ya nggak berlebih, kalau bisa juga nggak kurang, karena kalau kurang pun kita juga mudah terinfeksi penyakit kan. Kalau berlebih, nanti ke depannya kita mudah juga terkena PTM, penyakit tidak menular kayak diabetes, jantung koroner, dan segala macam. Sehingga awalnya kita tuh harus memantau berat badan kita itu ideal apa enggak gitu. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah aktivitas fisik. Buat ibu-ibu yang suka ngeles, aduh nggak sempet kita kalau mau olahraga, mau senam atau segala macem, bisa. Jadi di rumah itu kita bisa nyapu, bersihin rumah, terus nyuci baju. Nah, itu salah satu cara kita untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Terus kemudian ngepel, itu kan juga salah satu cara kita untuk membuang kalori gitu kan. Jadi kita tetap bisa beraktivitas fisik dimanapun dan kapanpun seperti itu. Terus kemudian selain itu kita juga mencuci tangan. Mencuci tangan ini sesuai dengan anjuran WHO tentunya ya Mbak ya. Nah, kemudian berapa sih batas konsumsi? Tadi kan saya sudah jelaskan kalau kita tuh dibatasi untuk mengkonsumsi gula, garam, dan lemak. Nah, berapa sih batasannya? Sehari itu kalau untuk gula itu setara dengan 4 sendok makan. Nah, jadi bisa dibayangin kalau kita itu mengkonsumsi minuman kayak minuman manis gitu, itu kalorinya udah berapa? Ya. Misalkan kayak kayak es teh manis aja itu kan bisa menggunakan 2-3 sendok ya untuk satu gelas. Berarti seandainya kita udah minum es teh manis itu satu hari sebenarnya kita udah habis ya jatah gula kita udah jadi habis. Ya kalau gitu ya, bisa ya? Misalnya kita aduh aku pengen banget nih Mbak minum es iced tea gitu kan, iced tea atau minuman-minuman yang manis yang lainnya. It's okay, cuman kita konsumsinya secara wise. Jadi nggak satu gelas itu kita habisin sendiri, kita bisa sharing, atau kalau enggak setelah minum itu ya kita lebih memilih makanan yang dia itu rendah gula, atau kalau enggak kita lebih memilih minumnya setelah itu ya air putih aja gitu. Jadi nggak setelah dari situ kita minum itu terus kita minum es teh lagi, kita minum boba lagi kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk gula sendiri. Terus kemudian untuk garam itu sebenarnya kita cuman boleh dikit sih, jadi sekitar 1 sendok teh gitu kan. Itu batas maksimal kita mengkonsumsi garam, karena garam sendiri kan dia bisa menyebabkan hipertensi. Jadi kalau bisa memang harus dibatasi seperti itu. Kemudian lemak atau minyak disarankan 5 sendok makan gitu. Sehingga kalau misalnya nih Mbak, tapi pengen banget nih makan gorengan, kan kayaknya nggak asik ya kalau misalnya sehari itu tanpa gorengan tuh rasanya kayak gimana gitu kan. Nah,
kita bisa mengkonsumsi. Apalagi sebentar lagi Betul, Mbak, betul sebentar banget. lagi Jadi bulan puasa biasanya ya Mbak Ayu ya. Itu pasti pasti kita gorengan dulu, es teh manis gorengan atau minuman yang manis-manis gorengan itu udah itu pasti paling banget enak itu. habis puasa, panas, minum Mm-mm. es, terus makan yang kriuk-kriuk, ditambah lagi kerupuk, gitu kan, Mbak? Nah, Ya, boleh, benar boleh benar benar. mengkonsumsi itu, tapi dibatasi. Jadi misalnya dalam waktu sehari kita konsumsi satu aja nih, gitu. Nah, jangan sampai udah makan gorengan, terus nanti lauknya gorengan pula, kayak gitu kan. Padahal karena gorengan itu sendiri kan dia bisa meningkatkan bahkan sampai 3 kali lipat lebih kalori dari makanan tersebut gitu Mbak. Jadi misalnya ayam yang cuman di grill, misalnya kalorinya itu cuman sekitar 300 gitu. Kalau misalnya kita goreng pakai api yang tinggi dan minyak yang berlebih gitu kan, kalorinya bisa 3 kali lipat meningkat jadi 1.500, atau ya kita cek sendiri untuk nutrition fact-nya suatu perusahaan tertentu gitu yang memang dia jual ayam goreng udah gitu di tepung, itu kan kalorinya cukup tinggi ya gitu. Jadi kalau bisa dibatasi konsumsinya seperti itu. Nah, ya. Padahal Kak, padahal Bener tepungnya banget. itu yang rebutan ya. Tepungnya itu kadang-kadang kan yang Bahkan kulitnya itu ada yang ini kan rebutan. Mbak jokes yang bilang kalau kulitnya disisain ntar gue kawinin gitu kan, yang dulu kalau yang itu kan yang ada di jokes Iya, kalau ada yang nyisain kulit ya itu iya, brand iya. titik gitu, terus ntar gue kawinin deh gitu kan. Jadi itu biasanya disimpan buat terakhir kan ya, buat gongnya istilahnya kayak gitu. Ya, buat gongnya. Nah, Iya. selain itu Mbak, kalau tadi kita berpedoman pada gizi seimbang, pemerintah sendiri tuh sebenarnya sudah mempermudah kita sekarang. Jadi di gizi seimbang itu dispesifikin lagi gimana sih cara kita menata satu kali makan, yaitu dengan program isi piringku. Nah, isi piringku ini bentuknya kayak gini ya Mbak ya. Jadi ini ada piring penuh gini, terus kemudian dibagi dua. Nah, yang dibagi setengah bagian dan setengah bagian. Yang setengah bagian ini dibagi menjadi 2/3 dan sepertiga. 2/3-nya ini isinya karbohidrat, Mbak. Nah, Oke, itu nasinya ya karbo ya. iya Bisa betul. nasi, kentang Jadi, ya. kenapa sih karbohidrat itu nggak boleh di skip? Kan kadang orang ada yang antipati makan karbo nih kalau pas lagi diet gitu kan. Karena karbohidrat itu memang merupakan sumber utama yang menghasilkan energi dari tubuh kita gitu. Sehingga nggak boleh skip memang untuk mengkonsumsi karbohidrat. Cuman di sini mungkin bisa memilih karbohidrat apa sih yang sebaiknya kita konsumsi gitu. Jadi yang sebaiknya memang yang kompleks. Yang kompleks. Kenapa sih harus yang kompleks? Yang kompleks karena dia rendah indeks glikemik, terus kemudian juga kadar gulanya, dia bisa mengontrol kadar gula dalam darah karena indeks glikemiknya rendah dan juga seratnya tinggi itu tadi, sehingga disarankan untuk memilih karbohidrat yang kompleks. Contohnya ada macam-macam, ada beras hitam, ada beras merah, ada juga kentang, ada umbi-umbian gitu. Jadi kalau memang antipati, nih kan orang-orang pada antipati sama nasi putih ya Mbak ya, biasanya kalau lagi diet. Aduh aku nanti gendut kalau makan nasi putih gitu kan. Nah bisa nih memilih karbohidrat kompleks itu tadi kayak gitu. Jadi nggak boleh skip yang namanya karbohidrat. Nah, Karbohidrat jadi dari setiap makan iya itu karbohidrat betul tuh Mbak. harus ya Mbak ya. Di program isi piringku itu Betul. harus ada karbohidrat ya. Nah, terus kemudian kalau tadi 2/3-nya itu isinya karbohidrat, maka di sini sepertiganya itu isinya protein, Mbak. Nah, protein itu ada protein hewani dan juga protein nabati, seperti yang kita tahu. Nah, fungsi dari protein itu sendiri, kalau kita tahu kan dia berfungsi untuk sebagai membantu pertumbuhan ya, makanya ada program stunting. Sekarang itu yang kemarin habis hari gizi, nah itu kan memang
berfokus Ya. pada pemenuhan protein hewani gitu. Karena dia memang berfungsi bagus sekali untuk pertumbuhan. Seperti itu. Nah, selain sebagai zat pertumbuhan, dia juga bisa membantu menjaga imunitas, terus kemudian juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi, sehingga eh, semua komponen-komponen makanan itu harus lengkap. Jadi nggak boleh kita skip salah satu, misalnya skip karbonnya, skip proteinnya, itu nggak boleh. Karena mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda buat tubuh kita, kayak gitu. Dan yang pasti kita butuhkan sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang protein hewani dan nabati, protein hewani sendiri contohnya pasti udah tahu ya Mbak, ada daging sapi, ada daging ayam, ikan, seafood, Ikan, kayak gitu. Nah, tergantung seafood, ya. kebutuhan tubuh kita nih. Kalau udah usia di atas 30 tahun nih kayak saya nih, memang sebaiknya membatasi konsumsi daging-daging yang berlemak tinggi seperti itu. Mungkin bisa diganti dengan ikan, terus kemudian dada ayam. Boleh sih konsumsi daging sapi ya Mbak. Kita nggak, ya kadang kan pengen ya Mbak ya, masa sih nggak pengen makan steak gitu kan. Tapi kalau bisa ya dibatasi. Jadi lebih berfokus ke makanan-makanan yang memang dia kolesterolnya itu lebih rendah, lemaknya lebih rendah. Karena protein hewani itu punya kelemahan, Mbak. Selain dia asam aminonya lebih lengkap, tapi dia itu juga kolesterol dan lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati, kayak gitu. Nah, kalau protein Ya. nabati, Mbak, kelebihannya itu dia lemak tak jenuhnya lebih tinggi, itu yang pertama. Terus kemudian mengandung antioksidan. Nah, suaraku keputus nggak, Mbak? Oke, oke. Enggak. Nah, Bagus. jadi buat moms atau mbak-mbak yang ada di sini yang pengen awet muda, kalau misalnya mau awet muda itu konsumsi ice creamnya atau bobanya atau kalau kita nyemilin keripik-keripik bisa diganti sama edamame atau kalau enggak kacang merah gitu kan sehingga dapat bonusnya double-double. Oh, Salad, jadi salad yang mm, ya, makannya jadi nanti salad aja gitu ya. selain berat badannya Ngambilnya. juga bisa seimbang, ideal, juga bonusnya itu tadi awet muda karena kan dia kan mengandung antioksidan juga gitu. Hmm. Nah, kalau isi piringku tadi itu kan eh, ada panduan protein sama karbo ya Mbak ya. Nah, setengah bagian tadi itu isinya adalah buah-buahan sepertiganya Mbak, kemudian 2/3-nya sayur-sayuran. Nah, kalau buah-buahan sendiri, seperti yang kita tahu, dia itu fungsinya banyak banget. Ada vitamin, mineral, terus juga kemudian ada antioksidan tingginya juga. Misalnya kalau kita suka anggur, kita bisa konsumsi anggur yang dia antioksidannya juga tinggi. Terus kemudian dia juga bisa eh, mencegah penyakit kanker juga karena antioksidannya tinggi. Lalu dia juga bisa menurunkan tekanan darah ya Mbak ya. Kan biasanya kalau misalnya kita lagi pusing gitu, nah tekanan darahnya tinggi disarankan untuk mengkonsumsi melon atau semangka gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari konsumsi buah-buahan gitu. Nah, kalau tadi buah-buahan, maka 2/3 sisanya tadi, Mbak, yang sayuran, Sayuran. itu kita isi dengan sayuran. Nah, sayuran itu sendiri juga memiliki sumber mineral, terus juga serat, gitu kan. Sehingga sangat disarankan untuk dikonsumsi setiap kali kita makan. Jadi, panduan isi piringku itu merupakan program dari pemerintah untuk memudahkan kita supaya kita bisa makan sesuai dengan gizi seimbang. Kadang kan, karena nggak semua orang kan, Mbak, mau nimbangin makanannya kayak gitu kan. Pasti kan ada beberapa yang dia itu mau lebih simpel gitu. Jadi cuman tinggal ditakar sesuai dengan panduan tadi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sekali makan. Seperti itu kurang lebihnya.
Oke. Jadi dalam satu piring itu ya memang udah baiknya seperti itu ya untuk komposisinya ya Mbak ya. Semuanya harus ada biar setiap hari sehat. Jadi nggak ada obesitas atau nanti di kemudian harinya nggak ada penyakit yang tidak menular itu yang tadi Mbak bilang ya seperti diabetes, jantung itu ya. Oke. Nah, ya terima kasih nih sudah ada lagi yang join. Mbak Astriani-nya. Oke, Mbak. Iya, Ada boleh. pertanyaan nih, Mbak Ayu. Mbak Ayu, Mbak Ayu bahas beras porang dong. Apakah beras porang baik untuk menjadi pengganti beras untuk pasien penyakit kronis? Kebetulan saya pasien kanker dan gangguan metabolik. Terima Halo kasih. Astri, itu kebetulan teman saya sih Mbak. Oh, Oke, oke. kalau beras porang itu memang dia itu kalorinya lebih rendah ya Mbak ya. Karena kan dia memang dari umbi-umbian. Nah, terus kemudian IG-nya juga rendah. Terus dia juga apa seratnya lebih tinggi. Terus kemudian untuk gula darahnya pun juga bisa menjaga kestabilan gula darah. Jadi memang untuk beberapa penyakit disarankan untuk lebih baik mengkonsumsi beras porang itu tadi. Nah, cuman kalau untuk tipikal penyakit kanker itu tadi, nah kita harus tahu memang dia kankernya kanker yang sudah sampai ke tahap seperti apa, terus kemudian juga hasil labnya seperti apa. Nah, jadi sehingga memang kalau misalnya untuk kondisi kesehatan khusus itu memang harus didampingi oleh yang ahlinya itu tadi. Jadi harus dikonsultasikan terlebih dahulu apakah boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu karena memang ada beberapa notes ya yang kadang kita harus sampaikan ke pasien karena nggak semua karena kan tingkat kondisi kesehatan masing-masing penyakit itu kan berbeda-beda jadi sehingga harus hati-hati dalam memilihkan makanan yang cocok untuk pasien tersebut sih seperti itu Mbak. Baik. Gimana nih Mbak? Sudah terjawab belum Mbak Asri? Oke, nah kalau seandainya kayak gini Mbak, ada pertanyaan ya. Yang bilang tuh kalau seandainya sayuran kayak terong bikin lemes, ini bikin ini tuh bener nggak sih Mbak? Gitu. Terong bikin lemas ya. Ya kan, itu kalau menurut saya sih kayaknya enggak ya. Cuman kan ada orang yang sudah berasumsi seperti itu gitu. Jawabannya Itu gimana sih tuh Mbak? enggak ya Mbak, karena kan memang kan terong itu sendiri dia malah bagus, dia antioksidannya tinggi. Terus kemudian dia juga bisa untuk pengganti, dia kan salah satu kelompok dari sayur-sayuran ya, jadi ada kandungan mineral juga yang bagus buat tubuh kita. Nah, kalau misalnya terong itu bikin ngantuk atau bikin lemas, itu mungkin pas waktu mengkonsumsi, dia itu mengkonsumsi gula terlalu berlebihan, sehingga itu menjadi salah satu pemicu rasa ngantuk yang berlebih gitu kan. Biasa kan kalau kita misalnya kenyang banget itu kan malah bikin ngantuk kan ya Mbak. Jadi jangan disalahin terongnya sih gitu. Jadi bukan dari sayurannya ya. Jadi kayak kangkung juga bisa dibilang bikin ngantuk juga sebenarnya bukan kangkungnya ya. Mungkin karena porsi karbonya yang saat itu banyak atau makannya barengan es teh manis 2 gelas sama juga tuh ya Mbak. Gulanya tinggi kan. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Bu Ayu, apakah cara memasak dapat mempengaruhi nutrisi makanan yang kita konsumsi dari wellness nih? Tentunya berpengaruh besar ya. Nah, jadi salah satu contohnya makanan daging ayam yang dia cuman di grill dan juga digoreng itu memiliki kalori yang berbeda gitu. Terus kemudian tambahan nutrisi juga akan tetapi balik lagi Mbak kepada siapa yang mengkonsumsi. Kalau itu untuk anak-anak
mungkin bagus ya, karena anak-anak kan dia juga butuh lemak yang lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya dia itu digoreng, it's okay gitu, karena ada tambahan lemak dari minyak itu tadi gitu. Jadi fungsinya untuk menambahkan zat gizi pun bisa gitu ya. Jadi nggak semua yang digoreng itu jelek gitu. Nah, tapi kalau kalau kita lagi diet gitu kan, sebaiknya kita mengurangi konsumsi lemak yang berlebih gitu kan. Nah, contohnya bisa aja di grill. Jadi dari segi kalori aja udah berbeda ya, sudah sangat berpengaruh terhadap total kalori yang ada di makanan tersebut. Jadi kalau misalnya kita olah digoreng sama di grill, itu pasti kalorinya lebih banyak yang digoreng, bahkan bisa 3 kali lipatnya. Kalau untuk zat gizinya, digoreng itu juga bisa menambah zat gizi, terus juga menambah rasanya. Otomatis kalau digoreng itu rasanya juga lebih gurih, seperti itu. Tergantung siapa nih Mbak subjek yang mau kita hidangkan gitu kan. Kalau anak-anak ya is okay gitu. Tapi kalau misalnya orang yang sudah lebih tua, terus juga kebutuhan kalorinya terbatas, sebaiknya kan dihindari gitu. Jadi berpengaruh sekali ya nutrisi makanan dengan cara pengolahan terhadap nutrisi makanan tersebut. Jadi kalau udah seandainya udah usia 30 ke atas, apalagi 40 ke atas, sudah baiknya yang Betul. rebus-rebusan gitu ya Mbak ya, yang dikukus-kukus aja. Tapi kalau mungkin kalau masih usia dalam masa pertumbuhan, anak-anak gitu ya, masih baik kalau seandainya yang digoreng-goreng masih itu oke ya Mbak, nggak masalah gitu ya. Terima kasih pertanyaannya, Awareness ID. Oke. Mbak, hari ini kita kasih 2 orang ya giveaway. Kita kasih voucher untuk belanja di marketplace kita. Nanti bisa langsung digunakan. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Nanti kita pilih, nanti Mbak Ayu bisa pilih siapa pemenangnya untuk kita kasih vouchernya. Terus kalau untuk keseharian kita ya, kalau untuk porsi yang tadi dari pemerintah itu isi piringnya itu berlaku untuk makan siang dan makan malam, pagi, atau hanya makan siang dan juga aja, malam, Mbak. Gitu. 3 kali makan. Oh, bisa ya gunakan, iya bisa gunakan metode tadi itu ya, karena tetap aja di situ sayurannya, buah-buahnya lebih besar atau lebih banyak dibandingin karbonya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Glensi. Mbak Ayu, sebenarnya jam paling baik untuk makan tuh jam berapa ya? Kan ada yang bilang jangan makan di atas jam 6 malam. Ada juga diet intermittent fasting yang bagus makan mulai dari jam 12 siang. Wah, pertanyaannya ini biasanya wanita-wanita yang lagi diet-diet nih. Oke. Berarti tujuannya untuk diet ya? Untuk menurunkan berat badan. Ya, diet dan menjaga bentuk tubuh ya. Sebenarnya kalau untuk jam makan itu nggak terlalu dipusingin ya. Jadi semuanya tergantung sama total kalori yang kita konsumsi gitu. Kalau misalnya nih kita pengen diet 1.500 kilokalori gitu kan, kita boleh makan itu jam berapa aja. Jadi mau kita makan malam pun itu tidak berpengaruh gitu Mbak sama karena kan kalau misalnya rumusnya untuk kita jaga berat badan kan kalori masuk sama kalori keluar ya. Kalau misalnya kalori masuknya itu, kalau kita pengen nurunin berat badan ya kita harus mempersedikit kalori yang masuk ke tubuh kita gitu. Jadi total kalori berapapun yang kita konsumsi itu nggak masalah dikonsumsi pada jam berapapun gitu. Akan tetapi fungsi untuk jam itu lebih ke gini Mbak, lebih ke kan tubuh kita itu kan bekerja gitu loh. Jadi kalau bisa memang disarankan maksimal 2 jam. 2 jam Mbak, gitu ya. 2 jam sebelum kita tidur itu kita udah nggak makan apa aja gitu. Kalaupun kerasa lapar banget ya disarankan untuk minum air putih kayak gitu. Itu memang lebih ke kesehatan gitu. Jadi bukan untuk
berat badan ideal atau menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan, kita cukup minus kalori aja, mau makan jam berapapun, kalau kalorinya masih di bawah yang kita butuhkan gitu, misalnya kita pengen diet 1.500 kalori gitu. Selama kita nggak konsumsi makanan di atas 1.500 itu tetap aman gitu. Jadi nggak berpengaruh ke berat badan kita. Cuman memang sebaiknya dianjurkan konsumsi makan itu maksimal 2 jam sebelum tidur kayak gitu. Jadi sebenarnya kalorinya itu dibatasin aja. Kalau mau jam itu ya jam kapan aja itu nggak masalah, dan baiknya 2 jam sebelum tidur gitu ya. Lebih simple ya Mbak ya. Karena kan kadang-kadang ada yang kalau lagi mau menjaga tuh bener-bener kayaknya susah banget ya. Harus makan dimulai dari jam 12 sampai jam 12, atau udah jam 6 udah nggak boleh makan gitu. Tapi kan ternyata sebenarnya nggak mesti sampai kayak gitu ya. Masih bisa makan. Kalau memang biasa tidur di jam 10, berarti jam 7 aja, jam 8 masih bisa makan ya Mbak ya. Balik lagi tapi ke kalori yang kita butuhkan aja, jangan lebih dari kalori yang kita butuhkan. Oke, jadi poinnya di defisit kalori ya Kak. Defisit kalori, iya sih. Karena kadang-kadang saya juga ada sih ya berpikir gini, kalau kita lagi mau diet, atau mau jaga bentuk tubuh ya memang palingnya memang menjaga aja, jaga makan ya kan, tapi bukan makanannya dijagain gitu. Kan sekarang banyak meme gitu, jaga makan makanannya dijagain Mbak, padahal habis itu dimakan semua. Oke. Terus boleh silakan kasih pertanyaan lagi buat kita, nanti kita akan jawab dan nanti kita akan kasih hadiah loh. Oke, ada pertanyaan lagi dari awareness.oil. Apa pengaruh konsumsi wanita dibandingkan pria sehingga wanita lebih banyak menderita diabetes di Indonesia khususnya? Apa maksudnya tadi pertanyaannya gimana ya Mbak? Kok nggak masuk di aku? Apa pengaruh konsumsi wanita dibandingkan pria sehingga wanita lebih banyak menderita diabetes di Indonesia pada khususnya? Maksudnya gini, mungkin kalau perempuan Indonesia pada sama laki-laki mungkin sama ya, makan nasi makanin. Cuman kenapa kalau untuk perempuan Indonesia lebih banyak jadi penderita diabetesnya dibandingkan kenapa laki-laki? Perempuan Indonesia itu lebih banyak? Ya, Oke, makan ya. Yang pertama memang komposisi tubuh laki-laki sama perempuan itu berbeda Mbak, gitu. Nah, perempuan itu lebih cepat menyimpan lemak dibandingkan sama laki-laki. Kalau laki-laki itu komponen lemaknya dalam tubuh itu lebih sedikit dibandingkan perempuan. Sehingga memang kalau kita berbicara tentang metabolisme, perempuan itu dia itu lebih mudah memang terserang kayak penyakit gula kayak gitu. Terus kemudian banyak sekali penyakit yang perempuan gampang juga kayak cancer seperti itu ya. Sehingga memang kita harus hati-hati juga gitu. Jadi sebaiknya apalagi untuk perempuan yang sudah melahirkan gitu atau sudah pernah hamil gitu. Nah, itu memang harus sangat menjaga pola makan dan juga mengimbanginya dengan olahraga gitu. Karena memang komposisi tubuh perempuan dan laki-laki itu berbeda. Terus juga gaya hidup Mbak, gaya hidup perempuan itu rata-rata kalau anaknya makannya nggak habis, itu kan pasti ibunya yang habisin. Nah, itu secara nggak langsung pun juga cukup menyumbangkan resiko penyakit tersebut gitu terhadap perempuan Indonesia itu tadi Mbak. Karena kebiasaan kalau misalnya anaknya nggak habis ya udah ibunya yang ngabisin gitu kan. Padahal mungkin bisa diakalin dengan anak ibunya nggak usah pesen makan dulu deh, ntar ngabisin punya anaknya kalau emang sayang banget gitu kan untuk ini. Jadi atau kalau enggak ya bagaimana cara kita berkomunikasi ke anak ya untuk lebih menghargai makanan kayak gitu. Jadi gaya hidup itu tadi yang pertama, terus juga komposisi tubuh
perempuan dan laki-laki yang berbeda. Jadi memang kalau lemak, kita kalau ngecek body fat itu pasti perempuan Mbak yang lebih banyak daripada laki-laki kayak gitu. Jadi dari Ya, Kak. Tapi kan kadang-kadang orang berpikirnya gini, karena perempuan melahirkan gitu ya, perempuan hamil gitu, jadi udah melar kurus melar gitu, jadi akhirnya asumsinya lebih cepat melar dibandingin laki-laki. Padahal sebenarnya memang secara genetik perempuan itu lebih cepat ya untuk tubuhnya menyimpan lemak ya Mbak ya, nggak karena dia mengandung atau mengandung dan melahirkan melahirkan aja itu ya. sendiri kan juga cukup merubah metabolisme dari perempuan itu sendiri kan Mbak. Sehingga Iya, kalau iya, memang sudah iya. pernah maksudnya setelah melahirkan itu berat badan kita itu sudah terasa berlebihan gitu kan dibandingkan sebelum kita hamil, ya kita harus aware gitu dengan cara memperbaiki pola makan, defisit kalori kalau memang rasanya sudah overweight, terus kemudian olahraga juga fungsinya. Dan defisit kalori itu banyak orang yang salah kaprah. Jadi mereka itu yang penting tetap bisa makan enak, tapi kalorinya minus gitu. Padahal kita memilih makanan yang tepat itu butuh. Jadi misalnya kita defisit kalori, tapi yang kita pilih itu ya memang kayak misalnya ayam, ya pilih yang dada ayam yang memang lemaknya itu rendah, proteinnya tinggi kayak gitu. Atau kalau misalnya kita pilih ikan, itu nggak digoreng tapi juga dikukus kayak gitu Mbak. Sehingga kita bisa menurunkan body fat juga. Jadi nggak cuma nurunin BB aja, tapi juga menurunkan kadar lemak yang ada dari tubuh kita kayak gitu. Oke. Eh, Bentar. Oke, boleh ada pertanyaan lagi mungkin buat kita. Kita nggak lama loh, tinggal 17 menit lagi. Tapi ini akan jadi acara mingguan kita ya Kak. Tiap minggu kita akan adakan ini ya, ya Mbak Ayu ya. Minggu depan kita di hari Kamis ya untuk sharing-sharing ini lagi ya. Oke. Nah, kalau untuk berarti seandainya gini nih ya, kita eh, pagi kita udah cheating nih Mbak, kita udah makan banyak. Berarti caranya supaya kita balance itu satu hari, berarti untuk dimakan malamnya atau dimakan sorenya kita harus mengurangi kan, karena berarti di paginya itu atau di siangnya itu kita udah cukup untuk kalorinya. Nggak apa-apa Itu nggak sih apa-apa Mbak. kan kalau kayak gitu. Kan kita juga butuh ini ya, manajemen stres ya. Kadang kan, karena kan orang berbeda-beda. Ada yang Iya. manajemen stresnya, dia mengelola stresnya dengan mengkonsumsi makanan yang enak gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu. Itu sih. Iya, ya kayak saya pribadi ya kadang-kadang kalau udah terlalu hektik itu tiba-tiba pengen ngopi gitu kan sore, padahal abis makan siang gitu udah lunch, udah tadi udah kayaknya udah cukup, tapi pasti udah jam 3 jam 4 jam 4 udah hawanya kayaknya harus ngopi deh, harus ngopi gitu. Balik lagi tadi sih yang saya udah inget tuh ya, saran dari Mbak Ayu, satu hari kita hanya boleh 4 sendok. Nah berarti kalau saya udah minum kopi di pagi, berarti di sorenya saya harus benar-benar less sugar untuk kopi saya, atau kalau bisa jangan pakai gula gitu kan, karena biar nggak tambah lagi untuk kalori saya satu hari itu. Seperti itu ya Mbak ya. Belajar banyak nih saya. Mbak Ayu. Masih belum ada apa-apanya sih, masih kulit luarnya aja sih. Kalau misal kita berbicara tentang gizi itu kan luas banget ya, terus juga dia personal banget gitu. Jadi ya karena kan kadang-kadang kita ini ya Mbak, ya balik lagi karena kita belum tahu yang program tadi dari isi piringku itu, kadang-kadang kalau ini ambil nasi banyak, proteinnya banyak, itu tanpa kita pikirin harusnya kita masukin di situ juga sayur dan buah gitu kan. Ternyata karbonya aja kita banyakin, sama proteinnya kita nggak pikirin. Maaf ya. iya Mbak.
Oke. Sekarang Sudah sudah sih, sambung belum, sudah. Mbak? Suara saya. Mm. Oke, sudah. Iya, iya. Maaf tadi ada masuk. Oke. Eh, gimana nih? Untuk hari ini, terima kasih ya untuk yang sudah nonton kita. Mau ada pertanyaannya lagi buat kita? Ini ada, wah, banyak juga nih yang udah ikut live kita. Mbak, suaranya putus lagi, Mbak. Mbak, nggak ada suaranya. Halo? Nah, ini udah ada suaranya. Kamu mute ya Sorry, tadi? tadi ada ya. Enggak ada, saya bicara cuman mungkin karena ada telepon masuk ya. Ini, oke, ada pertanyaan lagi. Kalau untuk penderita diabetes, apakah ada panduan juga dari pemerintah seperti piramidanya yang tadi, Mbak? Ini dari Well Food Oke. Promo, Oke. pertanyaan ini. Kalau untuk penderita diabetes, memang hampir sama ya kayak Mbak Astri tadi. Jadi mungkin bisa konsul dulu ke dokter atau ke ahli gizi terkait ya, karena kan diabetes itu juga bermacam-macam. Tapi memang bisa menggunakan yang tadi, cuman mungkin karbonnya diganti. Jadi misalnya eh, si penderita diabetes ini menyukai nasi putih, mungkin bisa lebih memilih nasi yang dia itu bukan nasi, ya, nasi juga ada sih, nasi hitam atau nasi merah itu kan IG-nya rendah, jadi bisa mengontrol gula darah kayak gitu. Terus kemudian lauk pauknya juga lebih selektif lagi ya. Jadi misalnya tidak menggunakan olahan misalnya gula 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 tebu kayak gitu. Jadi mungkin bisa diganti dengan gula pemanis buatan gitu kan. Kalau memang nggak suka yang hambar, jadi bisa diganti dengan gula yang menggunakan pemanis buatan untuk mengolah lauk pauknya. Sayurnya juga yang banyak seperti itu. Buah-buahannya juga terbatas yang pasti ya. Jadi kalau diabetes itu ada beberapa buah-buah yang tidak boleh dikonsumsi gitu. Jadi bisa memilih buah-buahan yang aman seperti melon, terus kemudian juga semangka gitu. Semangka pun jangan yang terlalu manis gitu. Jadi itu tadi sih, lebih baik konsul dulu ke ahli gizi atau ke dokter yang menangani. Tapi juga bisa menggunakan patokan ini, cuman hati-hati dalam memilih karbo, lauk pauknya juga diolah dengan hati-hati, jadi nggak pakai gula, terus eh, kayak kecap itu juga nggak boleh, kan ada beberapa pantangan ya Mbak ya, gitu. Cuman porsiannya nggak apa-apa sih pakai ini, gitu. Dan juga ini sih kalau boleh masukkan agak sedikit promosi ya. Dari Welcome juga sudah ada ya gula untuk diabetiknya itu ya. Dia yang memang kadar glukomiknya sudah di bawah. Jadi itu aman untuk penderita diabetes. Dan bahkan untuk yang sehat-sehat juga, maksudnya kita masih sehat, lebih baik kan menjaga daripada mengobati. Itu bisa juga mengkonsumsi beras diabetik itu karena aman untuk kadar gulanya itu Itu benar-benar beras di bawah putih ya Mbak glukomik. ya? Atau, oke. Ya, beras putih, tapi glukomiknya sudah rendah, 0,3, jadi itu aman. Nanti boleh silahkan dicek di IG kita. Sudah ini ya Mbak, sudah terbukti hasil labnya juga ya? Ya, sudah terbukti. Karena sebenarnya sih, ya seperti tadi yang Mbak Ayu bilang ya, untuk karbo itu yang glukomiknya rendah memang sebenarnya sudah banyak ya. Cuman kan kadang-kadang orang sudah, apalagi Indonesia ya, sudah keburu mindset kalau beras merah tuh rasanya kurang enak, beras coklat begini gitu kan. Betul. Jadi pengennya makannya beras putih, tapi ini nah gitu kan. Padahal sih sebenarnya balik lagi ya, sebenarnya beras merah juga ada kebaikannya untuk memang kadar gulanya memang rendah sekali. Tapi di Welcome juga sudah ada berasnya beras putih tapi glukomiknya rendah. Nanti bisa dicoba. Kalau mau
kalau ingin berimprovisasi untuk karbonya ya. Jadi nggak hanya itu aja untuk mengurangi karbonnya. Gitu. Ada siapa? Wah, banyak nih. Maaf ya tadi suara saya terputus, ada telepon masuk. Gimana? Nanti untuk pemenang hari Boleh? ini kita pilih aja, terus nanti kita kirim, vouchernya by DM ya. Oke. Wah, ada pertanyaan nih dari Awareness. Apa ada diskon? Boleh. Nanti boleh tanya-tanya ke customer service kita ya. Customer service welcome di 0858 74 kali 94 kali. Itu nanti boleh tanya-tanya, mau tahu diskonnya juga boleh ke sana biar lebih ini ya, lebih enak. Karena sebenarnya kalau dari Farm sendiri itu produknya nggak cuma itu aja sih Mbak, banyak, ada Amazing, ada Obi Rice, ada dia. Berarti banyak banget pilihannya ya Mbak. Sesuai selera, bisa disesuaikan sama selera. Banyak variannya, ya. Sesuai kebutuhan juga sih Mbak, maksudnya dia kebutuhannya apa ya, gitu kan. Karena kan ada yang memang dia menjaga bentuk tubuhnya itu kan, kita ada beras diet. Nah, beras dietnya itu perpaduan dari beras merah, beras coklat, beras putih, dan beras hitam. Jadi, dan komposisinya itu sudah ditakar ya, atau sudah diuji sama ahli gizi, gitu. Nah, karena waktu kita kan juga terbatas nih sekarang, kita udah nggak lama lagi. Jadi minggu depan kita hari apa Kamis, nih Mbak? Kita ya, bisa Mbak, ketemu ya? lagi. Hari Kamis. Untuk berbincang-bincang. Hari Kamis? Betul. Di jam 3 juga? Wah, seru nih. Kita akan jadi ini Mbak ya. Apa ya, acara Reuni. Atau Kamis berkah. Oh ya, kalau hari ini berkah, Jumat berkah ya Mbak ya. Pas hari Jumat. Iya, karena kita kan berbagi ilmu ya. Kadang-kadang kayak saya yang tadi yang kurang tahu ya, tiap hari saya asupan berapa aja yang boleh masuk ke dalam tubuh saya. Alhamdulillah hari ini saya dapat ilmunya dari Mbak Ayu, berapa aja yang boleh masuk ke dalam tubuh saya. Jadi mungkin saya ke depannya lebih jaga lagi. Kalau sampai pagi saya udah masukin 4 sendok gitu, atau udah gulanya udah cukup, siang dan malamnya berarti jangan gitu. Oke. Dari Mbak Ayu, mau ada ini, mau ada masukan lagi, atau mau ada info lagi? Kalau dari aku sih cukup sih Mbak, cuman mungkin lebih ke menekankan jangan lupa jaga berat badan ideal, dengan salah satu caranya dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Ya, saja. Dan gizi seimbang, aktivitas fisik juga sih. Sehari minimal 30 menit. Tetap harus ada olahraga. Atau bahasa lainnya bisa gini ya Mbak, satu hari minimal 6.000 langkah ya. Kalau nggak salah saya dengar itu minimal setiap harinya ya. Oke. Untuk yang sudah nonton live kita, terima kasih ya. Dan nanti pemenangnya akan saya bicarakan sama Mbak Ayu. Nanti saya akan umumkan di DM-nya. Kita akan berikan voucher 50.000 langsung untuk pemenangnya, dan itu juga langsung bisa digunakan tanpa syarat dan ketentuan. Digunakan di lumayan banget ya Mbak, dapat beras organik. Ya, bisa pilih. Jadi vouchernya itu bisa digunakan untuk beras kita yang mana aja sih Mbak. Kan kita banyak beras, kita kan banyak macamnya ya, banyak variannya. Itu bisa digunakan. Jadi mungkin seandainya kebutuhannya dia mau beras merah, ya voucher itu bisa digunakan untuk beli beras merah. Tapi seandainya dia, maaf ya, di dalam keluarganya ada yang sudah menderita diabetes, atau dia mau menjaga kadar gula dalam tubuhnya, vouchernya itu nanti bisa digunakan untuk pembelian beras diabetiknya. Karena kan beras diabetik kita itu balik lagi, kadar glukomitnya udah 5,3, udah di bawah standarnya, udah 0. Insya Allah aman berarti ya Mbak ya. Aman. Jadi kalau kita udah makan karbohidratnya sudah, kadar gulanya sudah rendah, terus kita pakai yang tadi program isi piru-piru dari pemerintah, itu kayaknya di Indonesia tuh bisa sehat-sehat kali ya, kayak di Jepang orangnya kurus-kurus gitu ya kan Mbak.
Iya, terus juga kalau di Jepang kan memang mereka kan lebih dari 1.000 langkah ya setiap harinya. Jadi ya nggak ada di sana memang Iya, tingkat obesitasnya rendah banget gitu. ya. Sadaran Mm-mm. untuk berolahraganya lebih tinggi sih. Kalau di sini kan soalnya ada Gojek, maksudnya ada ya yang transportasi Mm-mm. transportasi itu banyak. Jadi ke sana ke supermarket aja maunya naik itu ya kan semua Mm-mm. seperti itu sih. Agak kurang berolahraganya. Mm-mm. Oke. Baik, terima kasih ya ini Mbak Wida sudah join. Beauty Laksmi, terima kasih sudah join sama kita. Ega Simple, terima kasih sudah join sama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari Kamis jam 3 dengan saya Aca dari Welcome dan Mbak Ayu pakar ahli Sama-sama gizi. Terima kasih Mbak, waktunya semoga apa Mbak yang Ayu. disampaikan bisa bermanfaat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Assalamualaikum. Mbak.